Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Yang kedua adalah hate speech, ada ujaran kebencian. Apa itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian itu biasanya banyak dilontarkan di media sosial, mulai dari WA, FB, Twitter, hingga video TikTok yang kita sekarang lagi ngetren itu. Ya, ini tentunya adalah sebuah tindakan penyimpangan dari kesetaraan. Bahkan ini tidak dilakukan juga, maksudnya dilakukan juga oleh kalangan pelajar. Lalu apakah dari tindakan pelanggaran kesetaraan tadi seperti body shaming ada efeknya? Anak-anakku sekalian, ternyata efek dari body shaming ini sangat dahsyat, berpengaruh negatif. 1. Dapat mempengaruhi daya pikir para remaja, sehingga memaksa mereka agar bisa mengikuti tren dan gambaran fisik ideal sendiri. Jadi memaksa seperti tampilan idolanya, mungkin begitu. Memaksa seperti tampilan dalam imajinasinya, bisa begitu. Yang kedua, dapat memicu timbulnya eating disorder atau malas mengunyah makanan. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Depresi hingga gangguan kesehatan seperti diabetes dan penyakit jantung. Dahsyat sekali ya anak-anak, makanya kita harus menghindarinya. Kemudian yang ketiga, dapat menimbulkan perasaan tidak percaya diri atau minder dalam lingkungannya. Ini orang yang selalu diperlakukan diolok-olok akan berakibat minder nanti. Selanjutnya, mengapa kita harus memahami kesetaraan? Islam mengajarkan kesetaraan itu kepada bahwa setiap makhluk ciptaan Allah itu mulia, tidak ada yang sia-sia diciptakan Allah, sehingga tidak layak untuk dicela ataupun dihina. Yang kedua, secara legal, secara hukum negara kita mengatur kesetaraan, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, tercantum dalam pasal 4 ayat 5A yang bunyinya perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Kemudian nanti dalam pasal 5C disebutkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme ini harus dituangkan dalam pendidikan nasional. Nah, lalu apa setelah kita paham tentang kesetaraan? Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak, yang harus kita lakukan adalah satu, tentunya menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Kalau di sekolah ada perbedaan pendapat, perbedaan fisik, ya seperti rambut, warna kulit, bentuk tubuh, ini jangan menjadi permasalahan dan menjadi bahan olok-olok. Kemudian kalau di masyarakat ada perbedaan agama, asal daerah, pekerjaan, adat istiadat, ini juga sebetulnya akan memperkaya, bukan untuk saling diolok-olok. Kemudian yang kedua adalah selalu bersyukur dengan yang sudah ada pada diri kita sendiri. Berbicara yang sopan, berperilaku tidak menyakiti, bekerja sama, saling menolong, dan saling menasehati. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan melaksanakannya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.